Iya. Ini apa? Siap. Beri salam. Yang saya hormati Bapak Pejabat Sekda Kabupaten Sumbar, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT serta jajarannya atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan bersama seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Kontraktor Pelaksana ya Pak Heri Turi Lokai, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh staf pengajar, yang saya hormati Ketua Komite, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Singkatnya kita semua yang hadir, yang saya cintai, yang saya kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena atas perkenannya pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka serah terima pengelolaan sementara paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Sumbar Barat. Perlu Bapak-bapak ketahui bahwa sekolah ini salah satu sekolah yang berdiri sejajar dengan sekolah-sekolah SDM, SD Kelibukuni, SD Berkalu, dan SD Soai. Mereka ini cikal bakal sekolah-sekolah yang berdiri yang ada di Kabupaten Sumbar Barat, dan sekolah ini sudah menginjak usia di atas 50 tahun, hampir 60 tahun kalau saya tidak salah. Tentu sebagai pemerintah daerah kami sungguh-sungguh merasa berbahagia, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Juga berterima kasih banyak kepada Bapak pimpinan, saya lihat dulu ya, Bapak Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT serta jajarannya yang sudah berkenan membantu kami tentu dengan menunjukkan dana membangun SD yang begitu megah ini. Tentu kalau kita berharap dari dana DAU ya, saya kira ini
gampang-gampang susah. Kenapa? Karena sebagian besar anggaran pembangunan melalui dana DAO sudah kena refocusing, hampir 40% dipotong dari tingkat atas, dan sampai di sini dana yang sudah kecil ini dipotong lagi 8%. Jadi tidak sampai 200 M. Kalau tahun-tahun kemarin anggarannya cukup besar untuk membiayai anggaran pembangunan di daerah ini supaya bisa diikuti. Tapi mulai dengan adanya wabah COVID-19, anggaran yang ada untuk membangun semua infrastruktur di daerah ini sangat-sangat terbatas. Supaya jangan berpikir, aduh bupati dulu kenapa cepat pembangunan kok begitu ini. Giliran bupati pakai janjian naik jadi bupati kok calon ditembak. Supaya itu dipanggil betul. Tetapi dengan anggaran yang terbatas ini, kami akan lakukan yang terbaik untuk daerahnya. Tentu kami ada skala-skala prioritas. Yang berikut tentu juga dengan program 100 hari kami di berbagai sektor, ada beberapa sektor fokus kami. Yang pertama tentu masalah kebersihan. Ya kita tahu bersama dan diumumkan secara nasional di seantero bumi Nusantara ini bahwa Kabupaten ini mendapat penghargaan yang luar biasa sebagai kota kecil terkotor di Republik ini. Dan ini salah satu tantangan yang cukup berat bagi kami, sehingga tidak jemu-jemunya saya himbau kepada kita semua, terutama pimpinan OPD, agar kita tetap bekerja, tentu dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ya puji syukur kita sudah bisa keluar dari lingkaran ini, dan kota kabupaten sudah bisa pindah, sudah bisa bersih. Pasar Impres salah satu ini ya, salah satu penyebab ini, yang punya anjing begitu besar menyumbangkan sampah di kota kabupaten ini sudah bisa tertata dengan rapi, dan kita sudah bisa pindahkan mereka ke pasar baru. Yang berikut itu kita ketahui bersama dan kita rasakan bersama bahwa kota kabupaten ini berada di dalam kegelapan malam. Hampir seluruh lampu-lampu jalan tidak ada yang menyala. Bahkan di depan rumah jabatan sendiri juga, di depan Polres juga telah tidak ada. Ya tentu kalau kita tunggu anggaran, saya kira ya kota ini tetap seperti ini. Sehingga kami mengambil kebijakan terobosan, kita swadaya ini. Kita swadaya, kita apa yang bisa kita lakukan dulu, sehingga kota dan kabupaten ini bisa terang benderang. Ya tentu yang berikut juga itu penataan aset. Ya saya juga berharap kepada teman-teman yang pensiun dengan jiwa besar, saya mohon ketika kita pensiun, tolong kendaraan dinas yang ada di tangan kita kembalikan kepada instansi yang berhak, sehingga tidak perlu lagi ada surat teguran peringatan dari bupati untuk segera kembalikan di aset-aset yang ada di tangan para pejabat yang pensiun. Dan saya kira perlu itu kita lakukan. Ya kita tumbuhkan kesadaran kita masing-masing. Saya jujur Bapak Ibu sekalian, semenjak saya di provinsi, saya pindah ke sini tidak ada satu potong besi saya ambil. Sepeda pun tidak ada. Ketika saya pensiun, hari itu saya pensiun, hari itu saya serahkan aset saya, kendaraan dinas saya. Dan ketika saya dilantik dimutasi, ya hari itu juga saya serahkan kunci. Dan walaupun mereka bilang biar dulu pakai, saya bilang tidak. Dan tentu pejabat baru membutuhkan ini. Ya tentu saya ambil sikap ini ya ini untuk kita selamatkan keuangan daerah. Kalau setiap aset berada di tangan pejabat, saya kira berapa uang lagi yang harus kita keluarkan. Berapa uang yang ada ini kita manfaatkan untuk kesejahteraan para petani kita. Mereka butuh pupuk, butuh irigasi.
Ya kita tantain sekolah-sekolah. Ya kita bersyukur sekolah ini sudah begitu berdiri dengan megah. Dari luar saya lihat masih banyak dapurannya ini. Barangkali salah satu sekolah yang ada di Sumba Barat ini. Dan ini merupakan saya kira menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Saya tidak tahu sekolah yang di Kotoran sana, apa juga Lobori. Nanti saya akan keliling dan Pak Hedi ya. Kita sama-sama coba kita lihat sekolah-sekolah. Yang berikut juga tentu saya mohon dengan fasilitas yang cukup megah dan bahkan sangat megah yang menambah semangat bagi para guru untuk bekerja dan paling utama kita tegakkan disiplin. Disiplin itu kunci utama dari keberhasilan kita. Kalau kita guru-guru tidak disiplin, saya tidak bisa bayangkan anak murid. Karena ujung tombak kedisiplinan di daerah ini harus ada di pundak guru-guru. Tanpa guru saya juga tidak bisa berada. Kami berempat sini tidak bisa berada di depan ini. Sehingga guru pantas dan layak mendapat tempat yang terhormat itu. Dan juga saya minta guru-guru juga dengan peringkat ini mereka semakin semangat untuk bekerja, tingkatkan kinerja yang lebih baik, tingkatkan kompetensi intelektual, sehingga anak didik kita juga bisa keluar dari tempat ini sebagai anak-anak yang ber-SDM, bersumber daya yang baik, sebagai penerus bangsa. Karena di pundak mereka nanti daerah ini ada di tangan mereka. Mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan daerah ini. Sehingga saya juga tidak jauh-jauh saya minta guru-guru, tolong kita bekerja dari disiplin, terutama dalam pengelolaan dana pos. Ya kita kelola itu dengan baik sehingga bermanfaat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Juga perkenan kalau saya atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT yang untuk kesekian kalinya kembali memperlihatkan betapa tinggi kepeduliannya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan di bumi pada etapa Mandailing ini. Pemberian dalam bentuk rehabilitasi dan renovasi bangunan fisik seharusnya mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan patut untuk disyukuri serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT telah memulai sesuatu yang amat positif. Dengan kepeduliannya yang tinggi telah memberikan kita gedung yang layak untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga dan memelihara agar bangunan yang telah direnovasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan intelektualitas anak-anak kita. Kepada para kepala sekolah, tolong sampaikan pesan saya kepada siswa-siswi yang akan menggunakan gedung ini. Saya berpesan untuk selalu belajar dengan keras, kejar cita-cita, dan tidak mudah putus asa, serta menjaga bangunan yang baru direhabilitasi dan direnovasi tersebut supaya tidak hanya bertahan 1 tahun, 2 tahun, tetapi bisa bertahan lebih dari 5 tahun ke atas. Saya percaya pasti itu bisa. Yang penting kita rasa memiliki gedung ini. Ya saya juga sangat-sangat berharap ya, kita semua harus patut bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah tingkat atas ini yang sudah memberi kepedulian kepada mereka. Sehingga saya mengimbau untuk semua ketika teman-teman dari provinsi siapapun dia
Jangan kita lihat jabatan, dia staf atau dia hanya pelaksana, tapi lihatlah dia sebagai pimpinan dari provinsi, karena dia datang tentu membawa nama dinas atau nama balai atau nama badan, sehingga tidak boleh ada kita lihat dengan sebelah mata. Karena pengalaman kita, kalau dia itu staf, kita anggap wah itu staf aja. Tapi kita tidak tahu pada pundak dia juga ada sekian tanggung jawab yang diemban, yang ingin disampaikan kepada daerah di mana tempat dia ditugaskan. Tolong itu diperhatikan. Saya juga minta kapal-kapal sekolah, karena kapal-kapal sekolah ini minta maaf ya. Kalau lihat ini hanya lihat yang sebelah mata. Tolong, karena saya pernah jadi kepala dinas pendidikan, jadi saya tahu betul apa yang menjadi problem, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan dari teman-teman guru. Yang paling utama perlu ada kerendahan hati kita semua. Siapapun dia kita patut memberi hormati, siapapun dia tentu patut kita perhatikan, karena tanpa mereka juga kita tidak bisa berdaya bangun sekolah itu. Ya tentu ibu juga berbanggakan di tangan ibu sekolah ini dibangun, dan ini sejarah tersendiri. Sekolah ini didirikan, dibangun, direnovasi kembali, direhab itu zaman ibu. Dan anak didik dan orang tua murid akan mencatat itu, mengingat itu semua. Semoga dengan pendidikan yang tinggi dan berkualitas, kita akan bisa merubah kondisi pribadi, keluarga, dan bahkan masyarakat lingkungan sekitar kita. Dan kepada orang tua siswa untuk selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya, dan jangan sekali-kali membiarkan mereka tertinggal dan ketinggalan dalam belajar, karena itu bisa memupus harapan mereka untuk meraih masa depan yang cemerlang. Mari kita dukung anak-anak untuk belajar dengan tidak melupakan semboyan Bapak pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Madya Mangun Karso, Ing Ngarso Santulodo, Tuturi Hadayani. Jadi jangan Bapak berpikir kalau harus bayar ketika sekolah dulu, aku ke sekolah jaga hewan. Tidak mungkin kau ganti sama pemberimu hidup kesehatan. Kita berpikir bahwa bupati itu warisan orang bangsa, warisan anak bupati atau warisan orang yang berada. Tapi saya perlu tegaskan hal ini, bahwa bupati itu milik kita semua. Ya, siapa yang memiliki kompetensi, siapa yang memiliki semangat untuk membangun, semangat untuk berjuang, juga yang memiliki intelektual yang bagus, memiliki wawasan, saya kira bukan tidak mungkin, bukan hal yang mustahil. Ya, saya contoh saya sendiri kalau bisa saja. Siapa yang pernah berpikir Jodari bisa jadi bupati Singkobara? Jangan kalau orang lain, saya sendiri tidak pernah berpikir, karena saya tahu diri. Ya, saya tentu besar di tengah-tengah keluarga miskin. Ya, saya kecil, ya orang tua saya meninggal tahun 69 ya. Kami 8 bersaudara. Begitu berat beban seorang ibu yang notabene petani, ibu janda yang besarkan kami. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Tuhan itu sudah merancang jalan hidup kita masing-masing. Sehingga saya sering mengajak kita semua yang berbeda, kita tinggalkan perbedaan ini. Tanggal 9 sudah selesai, tanggal 23 tentu sudah selesai melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dan tentu melalui penetapan KPU, penetapan sidang istimewa DPRD, dan juga di tanggal 26 saya bersama wakil saya Jolando terlebih lanjut dan terlantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat. Kami dilantik oleh Bapak Gubernur atas nama Presiden. Sehingga politik kepemimpinan di daerah ini saya kira berakhir sudah,
Kalaupun ada perbedaan, saya kira itu hal yang wajar dan lumrah. Tapi perlu kita ingat, bahwa bupati hanya satu, bupati satu, sekda satu, juga kaki satu. Yang paling utama, mari kita bergandeng tangan, kita tinggalkan perbedaan, kita bangun Sumba Barat yang lebih baik. Kita tidak punya waktu lagi untuk memperunci perbedaan. Saya juga tidak punya waktu, Bapak Ibu, untuk menukar pilih si A, si B. Kalau itu terus saya bekerja tuding orang, kapan saya bangun di daerah? Sehingga dalam waktu dalam limit waktu 3 tahun setengah, ya tentu saya Pak saya, kami dua akan berjuang membangun Sumba Barat yang lebih baik. Yakin dan yakin berikan dukungan. Yang walaupun anggaran terbatas di tengah terahkun COVID-19 ya, tapi ini bukan merupakan penghalang bagi kami. Kami akan melangkah terus, kami akan berjuang terus bangun daerah yang kita cintai agar daerah ini lebih baik ke depan demi generasi yang akan datang. Dan tugas kami juga senior-senior tentu mempersiapkan kader. Siapapun dia, sepanjang dia memenuhi syarat, sepanjang dia putra Sumba Barat, putra Nusa Tenggara Timur, dia juga saya kira tidak menuntut kemungkinan dari luar. Yang penting ada niat tulus, ada kemauan untuk bangun daerah ini. Saya kira pantas dan layak kita dukung semua. Jangan kita dukung orang yang penting satu jabatan dia aman. Dan kita tidak perlu berpikir di daerah mau dibawa kemana. Karena kebiasaan kita mendukungnya, yang penting saya punya jabatan. Biar kinerja hancur lebur, daerahnya hampir tiara, kita tidak perlu berpikir itu. Dan ini yang perlu kita tinggalkan. Teman-teman ASN, saya minta dalam yang terkawal, kita tinggalkan perbedaan. Kita minta ampun kita berdosa, karena kita telah mengkhianati sumpah janji ASN. Kita angkat 2 jari kita, disaksikan oleh pendeta, oleh tokoh-tokoh umat, dan oleh seluruh masyarakat Sumba Barat. Dan tidak kalah pentingnya, tentu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa kita akan bekerja sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, tetapi dalam perjalanan kita khianati. ASN harusnya dia bertindak adil, dia harus netral di semua paket, dia harus netral, tidak boleh mendiri ke kanan ke kiri hanya sebuah kepentingan semua. Sehingga saya minta, mari sudah kita sudahi, dan ke depan tidak boleh ada lagi ASN yang terlibat langsung dalam politik praktis. Karena ini salah satu penyebab terkotak-kotaknya ASN di tubuh dan Sumba Barat. Kita bekerja tidak sehat, sehingga saya minta kita tinggalkan itu. Dan ketika tahun 2024 tidak boleh lagi ASN terlibat dalam politik praktis. Percaya itu apa saya omong itu saya lakukan. Biarkanlah kami yang terlibat yang bertarung, biarkanlah rakyat yang memilih sesuai dengan nurani. Saya juga bilang kepada desa, Al-Aut juga camat-camat, dan terbukti kau Al-Aut sama dengan hasil aku. Sehingga kita tidak boleh cepat menilai orang dan vonis orang bahwa seolah-olah milik kursi bupati itu milik orang kaya, bahwa seolah kursi bupati itu milik incumbent, milik orang berduit. Dan terbukti secara Sumba Barat mencatat orang yang kalian lecehkan, orang miskin yang tidak punya apa, memimpin daerah ini. Dia akan bekerja dan ini dia akan membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Percaya. Saya orang kerja, saya bukan orang politik. Ketika apa yang saya sampaikan dan keluar dari mulut saya, itu yang saya lakukan. Dan saya tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang penting ada kejujuran, ada keikhlasan, ada ketulusan untuk membangun daerah ini. Dan yang paling utama adalah rasa takut sama Tuhan di atas. Ketika kita menyimpang kita ke kiri dan ke kanan, tolong dibantu. Sehingga tidak jemu-jemunya saya sampaikan, ASN harus disiplin. Seluruh rakyat, seluruh kepala desa harus disiplin. Lurah disiplin,
Kalau kita tidak disiplin, saya kira kita hanya melihat kelemahan bupati, gubernur, sedang kita sendiri tidak pernah berbuat. Apa yang mau diharapkan? Bumi, pada weta, awal leluhur kita menangis melihat kondisi ini. Harusnya kita sudah jauh melangkah. Kabupaten Mekar sudah jauh lebih maju dari kita. Kita sadar atau tidak sadar, itu yang kita alami. Dan ini tidak boleh lagi. Kita harus sepakat semua, kita kita bergandeng tangan, kita bangun sebuah bangsa yang lebih baik. Saya tentu dalam penentuan nanti masa 6 bulan, masa evaluasi, tidak pernah saya berpikir bahwa ini tim saya prioritas. Sepanjang anak itu bagus, sepanjang orang itu layak dan pantas menduduki jabatan eselon 2, 3, 4, saya tentu prioritas. Yang walaupun dia anak kandung, istri saya kan dia tidak layak dan pantas, saya tidak mau jadi beban di kemudian hari. Karena daerah ini sudah semakin susah Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling utama, tidak boleh ada dusta di antara kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mari sekali lagi kita manjatkan doa, semoga segala niat baik kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bumi pada Mandailing ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkatnya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Sekali lagi saya berterima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati Bapak-Bapak sekalian, Nona. Terima kasih banyak atas kebersamaan ini. Juga Pak Heni, saya terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Karena Bapak telah bekerja dengan baik, telah menunjukkan hasil akhir yang telah kita saksikan bersama. Saya kira ini hal-hal yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, ya itulah seorang jurnalis. Saya tidak bisa kamuflase, karena saya bukan orang politik, saya orang kerja Bapak Ibu sekalian. Putih-putih, kuning-kuning, hitam-hitam, 1 tambah 1, 2, bukan 1 tambah 1, 11, bukan 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, ya 2 itu. Saya kira menjadi perhatian kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara penandatanganan berita acara serah terima yang akan dilaksanakan oleh Satker dan para kepala sekolah dan disaksikan oleh Bupati Sumbawa Barat. Baik, yang pertama SD Negeri Pilumareda. Selanjutnya SD Negeri Gunung Sapi.
Selanjutnya SD Negeri Pangaduraja. Selanjutnya SD Negeri Pogu Katoda. Selanjutnya SD Negeri Dongadelo. Selanjutnya SD Negeri Lokoli. Berita acara. Selanjutnya, kami mohon kesediaan kepala sekolah untuk menerima dari Bapak Bupati Sumba Barat. Yang pertama SD Negeri Tilu Mareda.
Selanjutnya SD Negeri Lokori.